Hai Sobat Tentera, Tera News kembali hadir menyapa Anda dengan membawakan sederet informasi terhangat dan inspiratif. Kita awali Tera News dari Surabaya, Jawa Timur. Penjabat Gubernur Jawa Timur Adi Karyono menghadiri peringatan Hari Pangan Sedunia ke-44 Provinsi Jawa Timur tahun 2024 di Jatim International Expo Convention Exhibition, Surabaya. Di kesempatan ini, PJ Gubernur Adi Karyono mengajak seluruh pihak untuk menjaga Jawa Timur supaya tetap menjadi lumbung pangan nasional. Peringatan Hari Pangan yang bertajuk Hak Atas Pangan untuk Kehidupan yang Lebih Baik dan Masa Depan yang Lebih Baik ini dibuka oleh PLT Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional didampingi penjabat Gubernur Jatim yang ditandai dengan penekanan tombol sirine. Penjabat Gubernur Adi ini juga menyerukan agar semua pihak memanfaatkan momentum ini untuk bersama-sama membangun sistem pangan berkeadilan, tangguh dan berkelanjutan. Hal ini sebagai bagian dari upaya yang bisa dilakukan untuk mengantisipasi krisis pangan yang mengancam dunia. Oleh sebab itu, semua pihak diminta harus aware dengan masalah pangan. Kepada para pejabat dan pejabat sementara Bupati Wali Kota se-Jawa Timur, Adi berpesan agar menangani masalah pangan secara terpadu. Sedangkan untuk akademisi dan ahli dari berbagai perguruan tinggi, ia juga berpesan agar aktif melakukan riset dan pengembangan tentang peningkatan produksi dan produktivitas, serta penemuan bibit unggul. Kita ke informasi selanjutnya, Penjabat Gubernur Jawa Timur Adi Karyono menandatangani komitmen bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Tingkat Provinsi untuk mewujudkan Pilkada Serentak 2024 yang aman, damai, dan demokratis. Penandatanganan bersama tersebut dilakukan saat rapat koordinasi Forkompinda tingkat provinsi bersama Forkopimda Kabupaten Kota se-Jawa Timur menjelang Pilkada serentak pada 27 November mendatang. Dalam kesempatan ini, penjabat Gubernur Adi optimis Pilkada serentak di Jawa Timur tahun ini bisa berjalan aman, damai, dan kondusif. Optimisme ini merujuk pada historis pelaksanaan pemilu Februari lalu, yang mana kondisi Jawa Timur tidak terdapat konflik menonjol yang berpotensi merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk itu, penjabat Gubernur Adi mengimbau agar terus dilakukan langkah-langkah strategis dalam mengantisipasi berbagai potensi gangguan yang mungkin timbul dalam proses Pilkada serentak mendatang. Lebih lanjut, penjabat Gubernur Adi juga mengingatkan agar seluruh pihak dapat menahan diri dan menghindari berbagai hal yang dapat memicu potensi polemik di masyarakat, seperti menghindari politisasi birokrasi, politik uang, mobilisasi SARA, intimidasi di ruang publik dan media, kecurangan dalam pemungutan suara, serta saling serang di media dan tindakan kekerasan. Sesaat lagi kita akan membahas tentang robot yang bisa menjadi teman bicara, jadi tetap bersama kami di Tera News.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Tera News. Kehadiran robot telah mengubah industri dan manufaktur selama beberapa dekade dan kini robot juga berpotensi memperluas pasar untuk konsumen umum. Kemajuan dalam teknologi kecerdasan buatan memungkinkan robot menjadi asisten hingga teman bicara. Beragam teknologi robotika yang ditujukan bagi konsumen umum meramaikan pameran elektronik konsumen akbar IFA di Berlin, Jerman pada awal September. Robot pembersih rumah misalnya, dengan teknologi kecerdasan buatan alias AI, vakum robot terbaru buatan perusahaan Tiongkok Roborock bisa menghindari berbagai rintangan di dalam rumah sambil memenuhi fungsinya untuk menyapu dan mengepel. It has the Adaptalift chassis, which means that all of the wheels can go up and down. It's like the ATV of robot vacuums. And it has a flexi-arm side brush that comes out so you can get all the corners. It also has a whopping 18,500 suction power. Menurut konsultan Global Market Insights, pasar robotika konsumen nilainya melampaui $8 miliar pada 2023 dan berpotensi tumbuh sekitar 26% dari 2024 hingga 2032. Daya tarik robot bagi konsumen umum bukan sekedar untuk membantu bersih-bersih seperti vakum robot tadi, tapi juga ada robot yang menjadi teman bicara atau juga sebagai hiburan, dan teknologi AI juga sangat membantu dalam fungsi ini. Robot Q9 buatan raksasa teknologi Korea Selatan LG misalnya bahkan diberi istilah baru bagi AI sebagai singkatan, bukan artificial intelligence melainkan affectionate intelligence, kecerdasan yang ramah. LG redefined its AI technology as the affectionate intelligence. So the core value of AI home is the caring for people. So Q9 is as the companion devices, like a home robot. We want to make it more friendly to customers. Teknologi AI generatif bisa membuat sebuah cerita dari sekedar gambar dari pengguna. Once upon a time, in a sunny meadow, there bloomed a solitary flower with vibrant petals. The flower felt lonely and longed for a friend to share the sun's warmth. Tapi lagi, Q9 dirancang untuk menjadi pusat nadi rumah pintar buatan LG, bernama ThinkQOn. The use cases behind them are certainly marketable right now. Whether the mass market is ready to have little toy robots skittering about their floor, I'm not quite sure. So maybe it is more of a sign of the future. But certainly, in terms of how people are wanting to use these features, that's where we're really starting to see some foundations being laid in that regard. Seperti perangkat lain dalam sistem rumah pintar, Q9 bisa membantu meredupkan lampu begitu waktunya tidur, dan beragam fungsi lainnya menjadikannya robot fungsional selain juga akrab dengan pengguna. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Ya, informasi tadi mengakhiri Tera News saat ini. Anda dapat saksikan kembali tayangan saat ini di YouTube channel kami Lentera TV Media dan website kami lentera.tv. Saya Catherine Ellison pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.